Kursi Nyck de Vries di AlphaTauri sepertinya sedang berada di dalam masa gonjang-ganjing. Seperti yang kami bahas di video pekan lalu, meskipun de Vries baru melakoni musim debutnya di F1, tetapi masa depannya sudah terancam dengan tekanan serta sulitnya proses adaptasinya di AlphaTauri. Dalam 24 jam terakhir, rumor soal keberlangsungan de Vries di F1 semakin memanas. Penasehat Red Bull, Helmut Marko, dikabarkan memberikan ultimatum kepada de Vries untuk bisa segera tampil bagus dalam 3 balapan triple header setelah ini. Jika tidak, maka ia berpotensi digantikan oleh pembalap ketiga sekaligus mantan pembalap Red Bull, yaitu Daniel Ricciardo atau pembalap cadangan mereka, Liam Lawson. Gosip dimulai dari Daniel Ricciardo yang melakukan kunjungan kerja ke pabrik pusat AlphaTauri di Faenza. Tetapi diketahui juga jika pembalap Australia tersebut ikut melakukan seat fitting atau penyesuaian kursi kokpit di mobil AlphaTauri 2023. Kabar seat fitting Ricciardo ini langsung heboh di kalangan media dan dikait-kaitkan dengan rencana pertukaran kursi dengan Nyck de Vries yang masih angin-anginan performanya. Daniel Ricciardo sendiri musim ini berperan sebagai pembalap ketiga sekaligus brand ambassador bagi Red Bull setelah didepak oleh McLaren akhir tahun lalu. Pekerjaannya sebagai pembalap ketiga adalah membantu dari sisi simulator dan menjadi pembalap tes untuk event-event resmi ataupun non-resmi. Ricciardo juga menjadi pembalap cadangan di beberapa race tertentu seperti di Australia serta Miami kemarin. Tetapi selain menjadi pembalap cadangan di Red Bull, Ricciardo juga bisa mengcover pembalap cadangan di AlphaTauri, dan mungkin itulah alasan logis kenapa dia melakukan seat fitting di Faenza. Namun selama masih ada sosok Helmut Marko di Red Bull, maka semua hal bisa terjadi. Pria yang baru saja merayakan ulang tahun ke-80-nya itu dikabarkan memberi ultimatum atau ancaman kepada Nyck de Vries terkait proses adaptasinya yang lama. Marko memberikan de Vries 3 balapan, yaitu Imola, Monaco, dan Catalunya, untuk meningkatkan performanya di sirkuit sesegera mungkin. Jika tidak bisa, maka de Vries berpotensi digantikan oleh pembalap lain di lingkungan Red Bull. Sontak saja kabar ini dihubung-hubungkan dengan Daniel Ricciardo yang sedang melakukan seat fitting di AlphaTauri. Otomatis muncullah anggapan jika de Vries akan ditukar posisinya oleh Ricciardo kalau dia gagal membuktikan talentanya kepada Helmut Marko. Salah satu target Ricciardo di Red Bull selain sebagai refreshing setelah 2 musim tersiksa di McLaren, tetapi juga sebagai pembuka jalan baginya untuk bisa comeback ke F1. Namun dia sudah menegaskan jika hanya ingin kembali ke tim dengan mobil yang sesuai dengan karakternya, dan AlphaTauri tentu bukan tim yang cocok jika dilihat dari performanya musim ini. Tetapi jika pembalap 33 tahun ini ingin membuktikan kalau ia belum habis dan masih layak diperhitungkan sebagai pembalap top di F1, maka kursi di AlphaTauri akan cocok bagi Ricciardo. Bagi de Vries, tentu balapan triple header pekan depan akan menjadi fase krusial dalam karir F1-nya. Ia musim ini belum bisa meraih poin dan menghabiskan mayoritas balapannya di papan bawah. Meskipun ada faktor seperti mobil AlphaTauri yang kurang kompetitif dan masih menyimpan banyak masalah dalam hal pengereman, serta pendekatannya saat menikung. Tapi Yuki Tsunoda bisa membawa mobil AT04 bersaing kompetitif di papan tengah. Tsunoda menunjukkan perkembangan yang signifikan dan menjadi pemimpin dengan kedewasaannya yang semakin matang. Ia sudah mengemas 2 poin dan selalu finish di dekat-dekat posisi 10 besar dalam 5 balapan pertama 2023. Harus diakui, jika pembalap Jepang ini mampu membuat standar baru di AlphaTauri dengan performanya yang meningkat. Standar ini ternyata cukup tinggi bagi Nyck de Vries yang baru jalani musim debutnya. Apalagi dengan ekspektasi tinggi yang dibebankan, mengingat prestasi de Vries sebagai juara dunia Formula E dan raihan poin instan di balapan perdananya di Monza tahun lalu. Setelah rangkaian kesalahan yang ia buat di GP Azerbaijan, de Vries sempat menunjukkan sinyal positif bagi tim dengan sukses tembus ke sesi Q2 di kualifikasi GP Miami. Tapi semua usahanya itu sia-sia karena saat start balapan, de Vries kembali lakukan error dengan menyundul Lando Norris di tikungan pertama. Kami sudah katakan, jika de Vries ini bukanlah pilihan utama Red Bull untuk menggantikan Pierre Gasly yang hijrah ke Alpine. Helmut Marko memprioritaskan untuk mengambil Colton Herta dari IndyCar, tetapi usahanya gagal karena poin super license yang belum cukup. Pembalap yang punya keturunan Indonesia ini dipilih karena tidak ada opsi pembalap muda yang meyakinkan di Red Bull dan faktor performa de Vries di Monza. Jika bukan karena itu, Helmut Marko pastinya sudah melihat-lihat opsi lain. Apalagi usia de Vries sudah menginjak 28 tahun, yang merupakan usia matang seorang pembalap. Dengan usia yang sedang ada di puncak karir dan pengalaman yang oke, wajar jika Red Bull punya ekspektasi lebih baginya dalam hal kecepatan adaptasi.
Dan itu tidak bisa ditunjukkan oleh De Vries untuk saat ini, atau setidaknya ia belum bisa memenuhi standar Red Bull yang kelewat tinggi. Standar tinggi tersebut harus diterapkan Red Bull karena mereka juga dalam misi untuk mencari tandem Max Verstappen setelah Sergio Perez pada 2025. Yang De Vries butuhkan sekarang adalah waktu dan dukungan penuh dari AlphaTauri, terutama Franz Tost yang dikenal punya pendekatan yang bagus untuk memaksimalkan potensi dari pembalap debutan seperti De Vries. Tapi yang jadi masalah adalah waktu yang diberikan hanya sedikit, dan jika Helmut Marko adalah orang yang tidak sabar dengan situasi seperti demikian, Nick De Vries juga tidak punya backingan seperti sponsor kuat di belakangnya. Ia praktis sendirian dalam perjuangannya di F1, dan bahkan Franz Tost tidak akan bisa mempertahankannya jika Helmut Marko sudah memutuskan nasib De Vries. Jadi mau tidak mau, semua tergantung ke De Vries sendiri, apakah dia bisa membuktikan diri dengan meningkatkan performanya atau tidak dalam 3 balapan ke depan. Selain Daniel Ricciardo yang digosipkan jadi pengganti De Vries, ada kabar lain yang menyebutkan jika Red Bull akan mencoba untuk memberikan prioritas kepada pembalap muda mereka. Liam Lawson diyakini jadi kandidat terkuat untuk mendapatkan promosi lebih awal ke AlphaTauri. Performa Lawson musim lalu di Formula 2 dan meraih kemenangan di balapan pertamanya di Super Formula membuatnya ada di posisi yang bagus untuk mengambil kursi De Vries. Yang jelas adalah rangkaian triple header pekan depan akan jadi penentuan nasib De Vries seperti apa. Tentu tidak adil baginya karena hanya mendapatkan kesempatan yang seumur jagung di F1. Tapi beginilah kejamnya balap F1 jika kalian tidak perform dan tidak memberikan hasil yang nyata di sirkuit. Apalagi ini adalah Red Bull, yang kita tahu punya sejarah sebagai tim dengan lingkungan kerja yang penuh tekanan dan keras terhadap pembalap-pembalap mudanya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.